mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberikan jalan keluar problemnya, selalu berada di bawah naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan berkat pembacaan burda ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Berkat pembacaan burda ini mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah, yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, kesuksesan dunia akhirat, kekayaan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama membaca qasidah Maulid Burdah. Ketika kita membaca maulid, ketika kita membaca qasidah burdah, tentu hati kita bahagia. Yang hadir malam hari ini sekarang di sini, apa ada yang merasakan sumpah? Apa ada yang merasakan sedih? Apa ada yang gelisah? Kalau yang ngantuk? Karena memang majlis maulid adalah majlis yang membawa kebahagiaan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid." Tidak ada perkumpulan yang indahnya seperti perkumpulan maulid. Burdah termasuk maulid. Tidak ada perkumpulan yang nikmatnya seperti perkumpulan maulid. Tidak ada perkumpulan yang lezatnya seperti perkumpulan maulid. Yujallil guru. Perkumpulan maulid bisa menghilangkan sumpah yang ada di dalam hati kita. Bahkan perkumpulan maulid akan menghilangkan semua problem dan kesusahan hidup. Alhamdulillah. Senang apa? Bahagia apa enggak? Al-Habib Ali meneruskan maqalatnya dengan mengatakan, zawakat taubatik yal asi idza batatu. Ketika kita bahagia dengan majelis maulid ini, kita ingat dosa kita, kita ingat maksiat kita, maka sekaranglah waktunya kita taubat kepada Allah Subhanahu. Sekaranglah waktunya kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan taubat. Keluar dari majelis ini hati kita berubah menjadi hati yang baik. Niat kita berubah menjadi niat yang baik. Akhlak kita berubah menjadi akhlak yang baik. Tujuan kita berubah menjadi tujuan yang baik. Yang kemarin di antara kita masih sering maksiat, mudah-mudahan mulai malam ini kita bisa menjaga diri dari maksiat. Yang kemarin di antara kita masih belum bisa menjaga diri dari dosa, mulai malam ini mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari dosa. Amin ya rabbal. Zawakat taubatik ya syarik idza bataku. Majlis maulid adalah tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu. Maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dan keturunan kita tambah cinta maulid. Amin. Amin. Malam ini hati kita ingat Nabi Muhammad apa enggak? Ingat apa enggak? Ingat. Alhamdulillah. Tapi kira-kira tadi pagi kita ingat Nabi Muhammad apa enggak? Kurang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Yang gak dibagi di pasar, waktu di pasar ingat Nabi Muhammad apa enggak? Yang gak dibagi di toko, ketika di toko ingat Nabi Muhammad apa enggak? Yang gak dibagi di kantor, ketika di kantor ingat Nabi Muhammad? Semalam waktu kita mau tidur ingat Nabi Muhammad? Tapi malam ini ingat? Alhamdulillah. Kita yang masih cinta maulid, yang masih sering hadir majelis maulid, itu pun hati kita sering lupa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apalagi yang nggak mau maulid, kira-kira ingatnya kapan? Na'udzubillahi min. Seandainya dalam perkumpulan maulid tidak ada manfaat kecuali menjadikan hati kita ingat kepada Nabi Muhammad, itu sudah cukup. Benar apa kan? Alhamdulillah. Oleh karena itu malam ini kita niatkan agar hati kita selalu ingat Nabi Muhammad, selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita berbicara Nabi Muhammad sampai kapanpun tidak ada selesainya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, kamulat mahasinuhu walau ahdasan lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Keindahan Nabi Muhammad itu sempurna. Keistimewaan Nabi Muhammad sempurna. Lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Kesempurnaannya Nabi Muhammad itu bagaikan rembulan di saat malam bulan purnama, tapi rembulan yang tidak pernah surut. Kalau bulan yang kita pandang di dunia itu kan sempurna bulannya biasanya malam 15, ya kan? Yeah. Bulan sempurna, cahayanya juga sempurna. Tapi semakin tua tanggalnya, bulannya semakin tipis, mirip dompet. Tapi kalau yang ahli maulid tambah tanggal 2 tambah tebal dompet. Amin. Begitu juga manusia. Manusia biasa seperti kita, ada waktu-waktunya kita menempati kedudukan sempurna. Contoh, laki-laki ganteng, perempuan yang cantik, itu mulai nampak gantengnya, kelihatan cantiknya umur 15 tahun ke atas. Ya. Sampai umur 45. Berarti cuma berapa tahun? 30. Yang ganteng, cantik umur 70 tahun masih kelihatan apa? Jadi mantan. Yang ganteng jadi mantan ganteng, yang cantik jadi mantan. Itu manusia biasa. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat, ketampanannya tidak pernah berkurang, bahkan semakin bertambah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang suaranya merdu. Kalau yang suaranya merdu, umurnya sudah 90 tahun, kira-kira masih kuat ngangkat suara? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin lanjut usianya, suaranya semakin merdu. Yang kuat fisiknya, juara dunia tinju, juara 1 tinju kelas dunia, itu waktu masih muda. Tapi semakin tua,
badannya pun semakin menurun kekuatannya. Nabi kita Muhammad semakin tua, badannya tetap kuat, gagah perkasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intinya sampai kapanpun kita berbicara tentang keindahan, kesempurnaan, kewibawaan Nabi Muhammad, tidak akan ada habisnya. Akan tapi sedikit tentang keindahan Nabi Muhammad yang kita harus kenal sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, agar kita semakin bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad, agar kita semakin semangat mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Sedikit saja, ini soalnya sudah jam 10. Biasanya jam berapa sih aku ya? 12. Setengah 11 ya? 20 menit lagi. Ada 2 bait syair yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Syair ini terdiri dari beberapa bait, cuma malam ini 2 bait saja, 2 garis saja. Dikatakan lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma taza'aba aslan fi madaz zamani min hudawaku falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun fi jismil hasan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Ini yang pertama yang dimiliki Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Lam yahtalim Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat, maaf, beliau tidak pernah mengalami mimpi basah. Dari mulai wafat sampai lahir. Ini bukan kekurangan, tapi ini kesempurnaan untuk Nabi Muhammad SAW. Manusia biasa mengalami mimpi basah, itu menurut kacamata syariat terjadi min tala'ubi syaitan, karena dipermainkan oleh setan. Jadi orang kalau mimpi basah hasil permainan setan. Nabi Muhammad setan jangankan mempermainkan, mendekat kepada Nabi Muhammad pun tidak bisa, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu, sehingga Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat tidak pernah mengalami mimpi basah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat enggak pernah amok. Kalau bahasa sini apa? Amok sama. Menguap bahasa Indonesia. Nggak pernah menguap dari lahir sampai wafat. Bayi itu kan paling sering menguap, bayi paling sering amok. Nabi Muhammad nggak pernah. Dari lahir sampai wafat, kita aja duduk di sini menguap berapa kali? Ada manusia biasa yang dari lahir sampai wafat nggak pernah menguap. Cuma Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad gak pernah menguap? Karena menguap itu kekurangan. Buktinya, kalau ada orang lagi menguap, coba diambil fotonya. Yang menguap tadi sebelum dia, kira-kira yang ganteng, gantengnya hilang apa? Yang cantiknya hilang apa? Nabi Muhammad ketampanan wajahnya tidak pernah berkurang, sehingga apa yang membuat kekurangan tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengalami kekurangan, maka Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat tidak pernah menguap. Dan menguap itu penyakit menular. Kalau kemarin kita dihebohkan sama virus Corona, menguap ini menularnya lebih dahsyat daripada corona. Kalau kita duduk, samping kita menguap, pasti nggak lama kita ikut.
Dulu di Pasuruan ada seorang habaib minal ulama, beliau alim, santrinya banyak. Buka kitab, mau ngajar santrinya, lihat satu santrinya ada yang luak, kitabnya ditutup lagi, majelisnya libur. Kira-kira udah ada yang luak belum? Banyak. Tutup deh. Bikin wajah kurang tampan, kurang cantik, dan penyakit tidak pernah terjadi kepada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, min huddawatu falam tahrab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat tidak pernah diriwayatkan ada hewan yang lari menghindar dari Nabi Muhammad karena takut, tidak ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf Bapak Ibu, kalau kita manusia biasa ketemu hewan punya dua keadaan. Kalau kita ketemu kucing, yang lari kucingnya apa kitanya? Kucingnya. Tapi kalau ketemunya singa, manusianya apa singanya? Berarti kita ini berani cuma sama sekelas kucing. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau beliau ketemu singa, mau beliau ketemu kucing, mau beliau ketemu hewan apapun, hewannya tidak lari dan Nabi Muhammadnya pun tidak ketakutan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah jadikan mereka tunduk kepada Nabi Muhammad. Bahkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini pun Allah jadikan tunduk kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diriwayatkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar suara ribut-ribut. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, ada apa itu ribut-ribut? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di sana ada onta lagi ngamuk ya Rasulullah. Mereka ketakutan, ngeri, sehingga mereka pun teriak-teriak ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ayo kita datengin tempat onta yang lagi ngamuk itu tadi. Ini semua orang berusaha menghindar, Nabi Muhammad malah minta datang ke tempatnya onta yang lagi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu jamal, itu yang ngamuk onta ya Rasulullah. Bahaya, kata Nabi, ayo kita datengin. Kasihan itu orang-orang ketakutan. Akhirnya karena yang minta Nabi Muhammad, para sahabat pun bangun mengikuti Nabi Muhammad, jalan di belakangnya Nabi Muhammad menuju tempatnya onta yang lagi. Nabi Muhammad datang ke tempatnya onta yang lagi ngamuk. Ternyata ontanya berhasil dimasukkan ke kandang, tapi di dalam kandang ngamuknya tambah parah. Pintu kandang itu diseruduk terus sama onta. Orang-orang pun ketakutan. Ini lama-lama pintu bisa jebol. Nabi Muhammad mengatakan, buka pintu. Ya Rasulullah, kalau keluar bagaimana? Saya yang tanggung jawab, kata Nabi Muhammad. Akhirnya pintu kandang onta yang lagi ngamuk tadi dibuka, onta pun lari. Lihat Nabi Muhammad, onta ngerem mendadak. Sujud di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika onta yang lagi ngamuk tadi sujud, sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, kami sebenarnya lebih berhak sujud kepada Anda daripada onta yang lagi ngamuk ini. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Umar, seandainya Allah mengizinkan manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud sama suami. Oh bu, sudah diperintahkan. Kalau diperintahkan tiap pagi harus sujud sama suami. Onta yang lagi ngamuk sujud di hadapan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya Rabbi salli alaihi. Ini terus dan cerita kontak sedikit. Dulu Nabi Sulaiman sering ngobrol dengan hewan. Nabi Sulaiman ngobrol dengan semut pakai bahasanya semut. Nabi Sulaiman ngobrol dengan burung hudhud pakai bahasa hudhud. Ketika Nabi Muhammad ngobrol dengan hewan, bukan Nabi Muhammadnya yang ikut bahasa hewan, tapi hewannya yang ikut bahasanya Nabi Muhammad. Hewan yang diajak ngobrol dengan Nabi Muhammad langsung bisa bahasa Arab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Onta yang sujud tadi ditanya sama Nabi Muhammad, onta kamu kenapa ngamuk? Onta tadi mati dan dia ya Rasulullah. Tuan saya pelit. Pelit bagaimana? Saya cuma disuruh kerja tapi jangan dikasih makan. Karena saya ngamuk ya Rasulullah, saya lapar. Nabi Muhammad langsung tanya di sini, aina sayyidu hadhihi nakhlah? Siapa yang punya onta itu? Datang seorang muda mengatakan, ya Rasulullah, aku pemilik onta itu. Nabi mengatakan, tolong kasih makan ontamu yang banyak. Pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, dari mana engkau tahu kalau aku jarang kasih makan onta? Onta dari curhat sama saya. Onta ngamuk langsung hilang marahnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasan. Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat kulitnya tidak pernah dihinggapi lalat. Tidak pernah dihinggapi. Tuh, dari pagi berapa kali dihinggapi lalat? Itu Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat nggak pernah dihinggapi lalat. Jangankan hinggap, nempel aja nggak bisa karena kulit Nabi Muhammad itu halus mulus, bisa kepleset lalat. Dan wangi. Lalat paling nggak senang sama yang wangi. Nabi Muhammad wanginya luar biasa. Walaupun Nabi Muhammad tidak pernah pakai minyak, wa illam yakun qad. Walaupun tidak pernah pakai minyak wangi, Nabi Muhammad wanginya luar biasa. Nabi Muhammad gak butuh minyak wangi karena memang aslinya sudah wangi. Keringatnya aja wangi. Dulu ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya. Ini ada di kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Ada sahabat yang mempunyai dua istri. Istri pertama dan istri kedua selalu bersaing untuk mendapatkan cinta sang suami. Karena memang kalau pengen semangat hidupnya kan harus ada saingan gitu ya. Ngantuk apa? Kalau pengen semangat harus ada saingan. Tapi saya yakin istri sini istri solihah semua. Amin. Gak perlu ada saingan. Ini ada satu sahabat punya dua istri. Istri pertama dan istri kedua selalu bersaing untuk mendapatkan cinta sang suami. Istri pertama selalu dandan, yang kedua juga dandan. Yang pertama bajunya bagus, yang kedua juga bagus. Yang istri pertama selalu wangi, istri kedua juga selalu. Tapi anehnya setiap suaminya datang pasti suaminya yang paling wangi dan wanginya yang paling enak aromanya. Hari besoknya istrinya cari minyak wangi yang seperti parfumnya suaminya. Cari putar di pasar nggak ketemu. Akhirnya lama-lama istri-istri ini tanya sama suaminya. Mungkin bahasa sininya, Pak, minyak wanginya yang dipakai mereknya apa? Belinya di mana, harganya berapa? Kata suaminya, ini minyak wangi nggak dijual di mana-mana, gratis. Merek apa? Merek keringat. Keringat, iya. Ini keringat Nabi Muhammad yang berhasil saya tempati di botol. Dan saya nggak pernah pakai untuk membasuhkan keringat ini ke tubuh saya, nggak pernah.
Cuma saya tempelkan ujung jari saya di atasnya kotor dan saya usapkan semua badan saya jadi wangi. Keringatnya masih utuh satu botol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Oleh karena itu maaf, terutama pemuda yang mengidolakan selain Nabi Muhammad. Tokoh yang diidolakan itu kalau nggak mandi seminggu, kira-kira keringatnya bagaimana? Bau. Gak perlu jauh-jauh sebelum kita bicara akhlak, sebelum kita bicara ketinggian derajat, sebelum kita bicara bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Keringatnya aja wangi. Buat apa kita mengidolakan selain Nabi Muhammad? Keringatnya aja enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Sudah berapa keistimewaan dari tadi? Gak gitu. Berarti kalau saya tambahin kan lupa semua. Pertama, nggak pernah mimpi basah. Yang kedua, nggak pernah mengu. Yang ketiga, nggak pernah lari ketakutan dari dan hewan pun nggak pernah takut ketika ketemu Nabi Muhammad. Yang keempat, nggak pernah dihinggapi. Yang kelima, nggak pernah dihinggapi. Keringatnya, kulitnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ini baru 7. Masih banyak lagi keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kenapa para ulama membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad? Hikmahnya banyak. Intinya agar kita sadar bahwa Nabi kita bukan manusia biasa, basyarun lagal. Kalau sekarang ada orang mengatakan percuma Nabi Muhammad dihormati, Nabi Muhammad manusia biasa, tanya orang itu keringatnya wangi apa enggak? Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, tanya yang namanya manusia biasa pernah menguap apa enggak? Ada manusia biasa yang enggak pernah menguap? Ada manusia biasa yang keringatnya wangi? Ada manusia biasa yang enggak pernah dihigapi lalat? Ada manusia biasa yang enggak pernah mimpi basah? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ini keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Cinta apa enggak? Cinta apa enggak? Bangga apa enggak jadi Nabi Muhammad? Sekarang sedikit tentang kehidupan Nabi Muhammad. Kalau tadi keistimewaan Nabi Muhammad, sekarang kehidupan Nabi Muhammad. 3 hal saja. Berapa? Pertama, apa yang sering terjadi kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sikapnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, hasilnya Nabi. Pertama, kita sudah tahu semua bagaimana Nabi Muhammad mengalami cobaan demi cobaan. Bagaimana Nabi Muhammad mengalami rintangan demi rintangan. Bagaimana musuh-musuh Nabi Muhammad memperlakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sering dilempar, Nabi Muhammad sering dinudai, Nabi Muhammad sujud ditumpuki kotor. Ketika paman Nabi Muhammad Abu Thalib wafat, penduduk Mekah semakin dahsyat mengganggu Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pun berusaha menghindari gangguan mereka. Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Taif. Karena di Taif di sana ada Banu Thaqif. Banu Thaqif ini adalah paman-pamannya Nabi Muhammad dari ibu. Kalau paman dari ibu bahasa sininya apa? Kalau bahasa Arabnya khol. Paman-paman dari ibu. Nabi Muhammad mengharap mereka akan memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Sesampainya Nabi Muhammad di Taif, Nabi Muhammad bercerita kepada paman-paman, wahai paman-pamanku, penduduk Mekah selalu mengganggu. Aku ini utusan Allah. Apa kata pamannya Nabi Muhammad? Salah satu paman di antara paman Nabi Muhammad, mereka mengatakan, apa tidak ada manusia lain yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya? Aku nggak percaya kalau kamu utusan Allah, wahai Muhammad. Ini paman. Setelah itu paman-pamannya Nabi cerita kepada penduduk Taif, penduduk Taif ini ponakanku, ngaku cucu, ngaku utusan Allah. Percaya nggak kalian? Penduduk Taif mengatakan nggak ada yang percaya. Bahkan penduduk Taif mengelilingi Nabi Muhammad sampai 2 sof.
Masing-masing mereka mengambil kerikil dan melempar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kakinya berdarah. Ketika Nabi Muhammad kakinya berdarah, Nabi Muhammad menghindar mereka. Di saat Nabi Muhammad menghindar dari mereka, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang dengan membawa malaikat ujiban, malaikat penjaga gunung." Malaikat penjaga gunung diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan semua permintaan. Seandainya engkau sekarang meminta agar gunung-gunung yang ada di Taif ini diputar balikkan semua, penduduk Taif binasa semua, saat ini juga penduduk Taif binasa. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Aku mengharap keturunan mereka ada yang menjadi orang-orang yang beriman. Ditawari agar penduduk Taif hancur, ditawari agar penduduk Taif binasa, Nabi Muhammad mengharap penduduk Taif Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rabbi salli alaihi. diganggu sikapnya dihina ketika perang itu gigi depan Nabi Muhammad pecah, darah menetes. Waktu darah menetes, darah itu ditampung oleh Nabi Muhammad, ditampung dengan tangannya sendiri. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa darah itu engkau halangi?" Nabi Muhammad mengatakan, "Kalau darah ini netes di bumi, bumi ini bisa marah, yang ada di atasnya hancur semuanya. Aku gak kepengen mereka binasa. Yang aku inginkan mereka dapat hidayah. Yang aku inginkan mereka masuk dihina, dicaci, disiksa, diuji, dicoba, macam-macam yang dirasakan Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad dan doanya doa yang baik. Apa yang Nabi Muhammad dapatkan? Yang Nabi Muhammad dapatkan adalah cinta dari pengikutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Pengikut Nabi Muhammad itu bukan takut kepada Nabi Muhammad, tapi cinta. Cinta sama takut beda. Takut, kalau orang yang ditakuti nggak ada, maka yang takut pun berubah jadi nggak takut. Contoh, ada orang takut sama maling, malingnya mati seneng. Tapi kalau cinta, yang dicintai mati sedih apa? Kalau cinta, yang dicintai nggak ada tetap taat apa? Nabi Muhammad ketika dihina, Nabi Muhammad tetap cinta sama yang dihina. Tetap cinta. Nabi Muhammad ketika disiksa, Nabi Muhammad tetap cinta sama yang nyiksa. Nabi Muhammad ketika direndahkan, Nabi Muhammad tetap cinta sama yang merendahkan. Akhirnya orang yang nyiksa, yang merendahkan, yang memberikan rintangan kepada Nabi Muhammad pun mereka hatinya berubah menjadi cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai ada orang kafir, Abu Sufyan, beliau sampai mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammad dan yuhibbu Muhammad." Aku tidak pernah melihat seseorang yang cinta kepada seseorang seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Ya, cintanya tidak terbeli, cintanya tidak tertebus, cintanya tidak bisa diduga. Inilah cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Ini buah kesabaran Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad minta para sahabat untuk cinta kepadanya, Nabi Muhammad dulu yang menebarkan cinta kepada para sahabat. Kalau kita ingin hidup dicintai oleh manusia, kita jangan mengharap manusia cinta dulu kepada kita, tapi kita harus cinta kepada manusia. Kita harus baik kepada manusia. Ini akhlak Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad untuk manusia kepada manusia intinya tidak. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Sin man qata'a", sambung orang yang sekarang hubungannya putus. Kalau kita kakak adik lagi putus, kita yang nyam. Paman ponakan lagi putus, kita yang nyam.
tetangga kanan kiri lagi putus ditayangnya, cuman ada satu hubungan yang kalau putus tolong jangan disambung. Hubungan pacaran. Kalau putus, suruh Nabi Muhammad sambung terus, yang mulai di KUA. Selain itu ini ajaran Nabi. Wa ahsin man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Ini ajaran Nabi Muhammad. Wa a'ti man haramat, kasih orang yang pelit kepadamu. 3 ini. Putus disam, orang berbuat jelek kita berbuat, orang pelit kita pasti berhasil, pasti kita jadi pemenang. Buktinya Nabi Muhammad SAW. Orang jahat Nabi Muhammad baik, orang menghindar dari Nabi Muhammad tetap baik. Orang pelit kepada Nabi Muhammad tetap kasih. Akhirnya Nabi Muhammad pun menjadi manusia yang paling dicintai oleh seluruh manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi oleh Maulid malam ini 3. Putus, sambung orang yang memutus, baik kepada orang yang kasih, orang yang siap. Insya Allah. Siap. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Kalau yang 3 ini belum bisa, saya kasih oleh-oleh 1. Setelah ini saya mau pulang. Kalau pengen dapat derajat tinggi di sisi Allah, kita harus selalu istighfar, harus selalu sholat, harus selalu mampu apa? Yang pertama kita belum mampu, yang kedua kita juga belum, yang mampu mana? Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Setiap kita nggak mampu melakukan ibadah, setiap kita nggak mampu melakukan ajaran Nabi Muhammad pasti kasih jalan keluar. Bagaimana caranya kita tetap mampu? Ada seorang habaib mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Habib tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya menginginkan satu hadis, satu sabdanya engkau yang saya dengar langsung dari engkau dan belum pernah ada di kitab-kitab hadis. Jadi kalau nyari hadis ini di kitab-kitab nggak ketemunya cuma di sini malam ini. Dan saya nggak bohong, saya dapat cerita ini dari guru saya dari gurunya lagi. Beli kitab-kitab hadis ini enggak, tapi ini hadis lewat mimpi. Nabi Muhammad pun memberikan 3 amanah, ngasih 3. Pertama, julu suka inda walidi, hayyan kana au mayitan, khairun min an tataqatta'a irban fil ibadah. Dudukmu di hadapan walinya Allah, baik wali tadi sudah meninggal ataupun wali tadi masih hidup, itu lebih mulia daripada engkau ibadah sampai tulang rusukmu putus-putus. Maksudnya saking banyaknya ibadah. Bukan berarti kalau kita ziarah ke wali pulangnya nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, itu lebih baik daripada puasa, daripada sholat. Bukan. Tetap kita ibadah, tapi kita ziarah kepada aulia, kita duduk ke tempatnya wali, kita sowan ke rumahnya ulama, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Jadi tolong Bapak Ibu, kalau ziarah ke tempatnya ulama, ziarah ke tempatnya habaib, jangan nunggu dagangan sedikit. Jangan nunggu anaknya pengen lulus ujian. Jangan nunggu biar anaknya cepat dapat
Jangan nunggu biar dapat suara banyak. Nanti udah lagi musim. Kita niatkan ziarah karena pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu. Kita niatkan ziarah untuk mendapatkan pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Hajat dikabulkan itu bonus. Dagangan laris itu anak dapat kerja itu tapi intinya ridho Allah Subhanahu. Rugi kan kalau kita cuma ngejar bonus. Yang namanya bonus pasti dah. Kalau intinya sudah kita dapat. Ini pertama, sering-sering datang ke tempatnya wali Allah Subhanahu, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup. Yang kedua, madamatis subhah fi yadi ahadikum yu'addu minadzakirin wa illam yadhkurillaha ta'ala. Selama ada tasbih di tangan kita, maka kita dianggap zikir walaupun belum di bawa tasbih apa? Bawa apa enggak? Kemana-mana tolong bawa tasbih. Apalagi ibu-ibu paling gampang kan, kemana-mana pasti bawa tas. Tolong isi itu tasnya dengan kasih lipstick, bedak. Tapi itu tasbih jangan tuh kalian lagi-lagi di kantong. Murah 10.000 kan, 15.000 dapat 20.000. Selama kita pegang tasbih kita dianggap zikir walaupun kita belum. Tapi tolong tasbihnya dipakai untuk zikiran beneran walaupun sekali putaran. Jangan juga pegang tasbih aja gak usah zikiran. 5 jam kita pegang tasbih, 5 jam kita dianggap zikir. Mampu gak kita kalau zikir beneran 5 jam? Gak mampu kan? Tapi kalau pegang tasbih kita diam 5 jam, kita ngobrol 5 jam dianggap makanya kantongnya tolong diisi. Walaupun nggak harus dipegang di kantong, di tas itu termasuk megang tas. Tambah lama kita terisi tasbih kantongnya, tasnya, tambah lama kita dianggap zikir oleh Allah Subhanahu. Gampang apa enggak? Makanya kalau mau tidur tolong pegang tasbih sampai ketiduran, jangan pegang handphone sampai ketiduran. Pegang apa? Bangun tidur pegang, awas pegang handphone. Pegang. Ibu kalau lihat suaminya pegang handphone diambil pelan-pelan diganti. Yang suami lihat istrinya pegang handphone diambil pelan-pelan ganti. Orang tua lihat anaknya pegang handphone ganti. Indah apa enggak jadi? Indah. Sadar orang. Diganti apa? Enteng. Tapi dianggap di. Yang ketiga, madamat raihatul qahwati fi fammi ahadikum tastaghfir lahul malaikat. Ini yang ketiga lebih enteng dan lebih enak. Selama ada aroma kopi di mulut kita, maka malaikat istighfar untuk kita. Kopi. Kalau nggak suka kopi, permen kopi kok. Kan ada aroma kopi, yang penting kan aroma, bukan harus kopi Dulu kakek saya pantesan waktu saya kecil, tiap mau keluar pasti ngemut biji kopi. Tiap mau keluar pasti ngemut biji. Ternyata ini enteng, tapi tinggi pahalanya dari Allah Subhanahu. Berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sering ziarah. Wah, yang kedua, yang ketiga, kopi. Apa? Kopi. Tapi nggak tahu kalau ada aroma rokok nggak tahu saya. Karena saya mandi. Alhamdulillah udah bisa jadi mandi. Mudah-mudahan yang ketiga ini kita bisa ngamalkan. Yang pertama kita latihan. Ada orang jahat kita diam. Jangan
dibalas dengan ada orang marah kita jangan dibalas, terutama suami istri ya. Suaminya marah jangan ibu minta marah. Emang perabot rumah nanti harus beli. Atau suami istrinya marah jangan ikut-ikut. Ada orang jahat kita tetap. Ada orang pelit kita minimal jangan balas pelit. Nanti jadi sama-sama rugi. 3 yang pertama kita latihan, 3 yang kedua kita amal. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita bersama-sama berkumpul membaca Quran dengan para habaib, dengan para ulama. Mudah-mudahan nanti setelah panjang umur kita meninggalnya husnul khotimah. Dan kelak di akhirat kita juga berkumpul bersama para habaib, kumpul bersama para ulama, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sekarang kita membaca maulid, bulan depan insya Allah kita baca maulid, dan guru kita juga hadir di sini Abu Syekh Shalih Wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita baca burda, bulan depan juga kita baca burda. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya rezeki kita semakin lancar. Mulai hari ini dan seterusnya hidup kita semakin bahagia. Mulai hari ini dan seterusnya problem kita diberi jalan keluar oleh Allah. Mulai hari ini dan seterusnya keluarga kita suami istri menjadi harmonis, keturunannya menjadi keturunan soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin semangat mengamalkan syariat Nabi Muhammad, semakin semangat meninggalkan larangan Nabi Muhammad. Puncaknya kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi hadwatulillahi sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuma ala rahiyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Tuma ala rahiyatihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Tuma ala rahiyatihi syuhada wa sholihin wa al-mursyidin wa al-amilin. Tuma ala walidina wa walidikum wa rahmatillahi wa barakatuh.